Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Pada video kali ini saya akan berbagi atau menyampaikan informasi mengenai FLS 2N. Banyak sekali yang bertanya setelah melakukan registrasi yang terakhir kemarin diperpanjang sampai tanggal 7 Mei 2023, kok belum muncul juga di halaman Pusat Prestasi Nasional untuk upload bukti karya. Nah, di sini saya akan menyampaikan informasi ini supaya diketahui oleh semua pihak ya yang bersangkutan mengenai FLS 2N ini. Silakan bisa diikuti semua informasi di channel Kang Sam ini ya. Apabila bermanfaat, silakan bisa di-subscribe supaya tidak ketinggalan informasi yang dibutuhkan. Informasi mengenai upload ini tentunya kita bisa dapatkan di halaman di web ya, Pusat Prestasi Nasional kemdikbud.go.id. Kemudian seperti biasa, kita tinggal pilih di sini apakah kita berada di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan khusus, atau dikti. Nah, selanjutnya saya ambil contoh ini untuk SMA. Di sini kan, nah kita pilih di sini untuk detail FLS 2N 2023. Sebenarnya informasi tersebut sudah jauh-jauh hari dijelaskan di pedoman FLS 2N ini, baik jenjang SMA, sederajat, SMP, ataupun SD ya. Nah, saya sudah klik bagian ini, atau kita ulang lagi lah di sini ya. Nah, misalkan kita klik pedoman FLS 2N SMA ini. Ini pedomannya ada di bagian persyaratan peserta. Nah, di sini pemirsa semuanya, di bagian persyaratan umum peserta itu ada di poin 9 tepatnya di sini ya. Operator sekolah peserta melakukan registrasi atau pendaftaran peserta pada portal pendaftaran daftar bpti.kemdikbud yang diperpanjang kemarin sampai tanggal 7 Mei 2023. Dan sekarang sudah ditutup ya pemirsa semuanya. Selanjutnya bisa kita baca dan cermati. Untuk hasil karya peserta yang telah menjadi juara di tingkat kabupaten atau kota dapat diunggah melalui aplikasi lomba pada laman sma.pusatprestasiNasional.kemdikbud.go.id /FLS2N pada tanggal 1 Mei sampai dengan 10 Juni 2023. Yang selanjutnya ini akan dijadikan seleksi tingkat provinsi 11 Juni sampai dengan 15 Juli 2023. Artinya, pemirsa semuanya, kalau kita mencermati juknis ini, jelas untuk tahun 2023 ini pelaksanaan mekanisme untuk FLS 2N itu berbeda sekali dengan tahun 2022 kemarin. Kalau tahun 2022 kemarin, sekolah itu bisa langsung mengupload video bukti karya yang link di YouTube ya. Kemudian linknya itu bisa dimasukkan di laman Pusat Prestasi Nasional ini. Tetapi untuk tahun 2023 ini, berdasarkan juknis ini ya, kita barusan sudah cermati bahwasannya upload atau unggah hasil karya, yakni berupa video ini, dilakukan bagi peserta yang mendapatkan juara di tingkat kabupaten atau kota. Sehingga di sini untuk tingkat sekolah ya, maksudnya di sini untuk peserta di sekolah masing-masing itu tidak melakukan upload hasil karya atau berupa video. Jadi untuk tingkat kabupaten itu
diperlombakan dulu, baru nantinya siapa yang menjadi pemenang di tingkat kabupaten kota masing-masing, baru dia melakukan upload atau unggah hasil karya di laman ini ya, Pusat Prestasi Nasional, yang selanjutnya akan dijadikan untuk peserta tingkat provinsi yang menjadi perwakilan dari kabupaten kota masing-masing. Di sini bisa kita lihat ya. Selanjutnya ada di poin 12, video karya juara provinsi yang mewakili ke tingkat nasional dapat diunggah melalui aplikasi lomba pada laman sma.pusatprestasinasional.kemdikbud. Sama dengan ini ya, paling lambat tanggal 16 Juli 2023. Nah, ini untuk juara tingkat provinsi. Jadi menjadi perwakilan provinsi masing-masing untuk ke tingkat nasional. Di sini hasil juara seleksi tingkat provinsi yang ditetapkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pendidikan. Nah, ini kita lewat aja ya. Nah, di sini di bawah ini mengenai tahap semifinal, tahap final, nasional. Kita langsung ke bawah di sini. Nah, di sini pemirsa ada di bagian D itu sistem seleksi. Sistem seleksi ini tingkat daerah dilaksanakan secara luring. Di sini kita langsung baca ke bagian bawah ya. Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota melaporkan hasil seleksi langsung melalui surat keputusan kepada BPTI. Di mana BPTI ini menjadi laman ya, ini pendaftaran untuk peserta di sekolah masing-masing. Daftar bpti.kemdikbud. Sesuai jadwal yang ditetapkan. Berikut ini mekanisme seleksi secara luring, artinya secara langsung ini ya, bukan daring lagi. Yang pertama di sini tahap 1, seleksi tingkat satuan pendidikan di sekolah masing-masing. Sekolah mengidentifikasi, menyeleksi, dan menetapkan perwakilan terbaik dari sekolahnya sesuai dengan kategori lomba yang telah ditentukan. Selanjutnya, sekolah mengikutkan siswanya di dalam seleksi FLS 2N tingkat kabupaten kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat dengan mendaftarkan siswa di portal registrasi pendaftaran peserta melalui website HTTPS ini ya, yang daftar bpti.kemdikbud itu. Jadi setelah melakukan registrasi kemarin, yang terakhir sampai tanggal 7 Mei 2023 itu, selanjutnya ini dilakukan seleksi di tingkat kabupaten atau kota yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota setempat. Jadi tidak ada peserta di tingkat satuan pendidikan itu harus mengupload hasil karya ya, gitu. Jadi biar bisa difahami oleh semuanya. Kemudian di sini untuk poin yang kedua, tahap 2, seleksi tingkat kabupaten kota. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melakukan seleksi peserta berdasarkan data peserta didik yang telah terdaftar di portal registrasi pendaftaran peserta. Artinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu melakukan seleksi hanya bagi peserta yang sudah registrasi di website daftar bpti.kemdikbud ini. Jadi nanti harus dibuktikan dengan kartu ya yang sudah diunduh, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Bagian B, seleksi tingkat kabupaten kota FLS 2N SMA dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten Kota. Nah, ini ya sudah jelas. Setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melakukan seleksi, pemenang hasil seleksi tersebut diberikan ke BPTI dalam bentuk surat keputusan pemenang tingkat kabupaten kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Hasil dari seleksi tingkat kabupaten kota akan menjadi perwakilan di babak penyisihan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota menetapkan 2 peserta atau tim terbaik per cabang lomba melalui surat keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan selanjutnya diikutkan di tingkat seleksi provinsi. Jadi yang diambil pemenang di tingkat kabupaten kota ini hanya 2 peserta terbaik ya, artinya juara 1, juara 2, baik itu individu ataupun tim ya, kelompok. Ketentuan, persyaratan dan mekanisme seleksi kabupaten atau kota merupakan kebijakan masing-masing Dinas Pendidikan dengan merujuk pada Panduan Penyelenggaraan FLS 2N tahun 2023. Peserta berdasarkan poin E, poin yang ini ya,
Selanjutnya melampirkan video karya seni pada portal pendaftaran yang akan dipergunakan pada seleksi tingkat provinsi secara luring sesuai dengan ketentuan bidang lomba masing-masing. Jadi maksud melampirkan video karya seni di sini yakni didaftarkan di ini ya pemirsa semuanya. Kita cek lagi. Nah, di sini di Pusat Prestasi Nasional. Kita kembali ke bawah. Peserta seleksi tingkat provinsi yang dilaksanakan secara luring menampilkan karya seni sesuai dengan video karya seni yang terdaftar di portal pendaftaran. Jadi selanjutnya untuk juara 1 dan 2 itu setelah upload bukti karya di halaman pusat prestasi itu, selanjutnya nanti akan dilakukan seleksi secara luring, menampilkan karya seni sesuai dengan yang di video tersebut. Nah, di sini yang terakhir, seleksi tingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi bidang perbantuan bekerjasama dengan MKKS, MGMP, dan Satuan Pendidikan. Apabila ada pertanyaan, kan sekarang untuk jenjang SMA sederajat tidak lagi berada di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, adanya di Dinas Pendidikan Provinsi. Untuk melakukan seleksi di tingkat kabupaten atau kota untuk jenjang SMA yang tidak lagi berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, itu biasanya dilakukan oleh MKKS ya, tiap kabupaten atau kota masing-masing. Kita lanjutkan bagaimana kalau seleksinya secara daring. Kita di sini ya bisa lihat. Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dapat melaksanakan seleksi secara daring baik untuk seluruh maupun sebagian bidang lomba. Hal ini dikarenakan terkendala oleh kondisi geografis, pendanaan, dan keterbatasan sumber daya. Jadi untuk seleksi tingkat kabupaten kota itu bisa juga dilaksanakan secara daring. Ini sama ya, aturannya sama. Nah, sampai ke bawah sama. Cuma nanti kemungkinan sistemnya adalah di tingkat satuan pendidikan atau di tingkat sekolah mengupload video, biasanya kan di YouTube ya, kemudian linknya diberikan kepada yang bersangkutan yang sudah ditentukan oleh MKKS masing-masing. Biasanya nanti ditentukan juri, jadi secara daring, juri menilainya itu adalah dari video yang sudah di-upload seperti itu. Tetapi di sini uploadnya untuk kebutuhan lokal saja ya, belum upload bukti karya itu di Pusat Prestasi Nasional. Jadi masih secara manual seperti itu. Yang penting videonya bisa dilihat oleh juri di tingkat kabupaten kota masing-masing. Bagaimana untuk jenjang SMP sederajat? Kita cek juga ini untuk jenjang SMP. Nah, di sini ada ya persyaratan peserta sama. Jadi bisa dilihat ini sama persis dengan mekanisme yang ada di jenjang SMA sederajat. Sama seperti itu ya. Bisa dilihat pemirsa semuanya. Silakan bisa diliterasi di pedoman FLS 2N ini. Jadi tidak perlu saya bacakan kembali panjang lebar karena sama persis ini. Sampai ke bawah juga ya. Mengenai mekanisme sistem seleksi sama juga ke bawah. Oke, seperti itu ya. Begitu juga dengan jenjang SD sederajat. Ini pedomannya silakan bisa di-download juga ya. Oke, di sini ya, di persyaratan peserta.
Ini sama persis dengan jenjang SMA ataupun jenjang SMP. Mungkin yang membedakan adalah waktunya. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Oke, seperti ini ya, pemirsa semuanya. Jadi mudah-mudahan informasi yang saya bagikan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di pikiran Bapak Ibu pemirsa semuanya. Karena masih banyak yang kebingungan. Saya sudah selesai nih melakukan registrasi di halaman bpti.kemdikbud, tetapi ketika dicek ulang terus-menerus di pusat prestasi ini kan tidak ada menu untuk mengunggah atau mengupload bukti karya, yakni berupa link biasanya ya, yang videonya diunggah di YouTube. Biasanya seperti itu, seperti tahun kemarin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun koreksi mungkin ya, apabila saya salah menyampaikan, kritik, saran, silakan langsung saja cantumkan di komentar yang ada di bawah video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.